Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilai anta maksudi, waridaka maklubi, bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, kita masih terus mengulang ya perkara Habib Ba'alawi. Karena memang ini belum ada sikap dan tanggapan dari pemerintah. Jadi kita akan ulang-ulang ya. Kenapa harus kita sikapi gitu. Apa harus kita sikapi? Kita ulang. Habib itu Habib itu dia bahasa Arab. Habib itu bahasa Arab, artinya dicintai dan mencintai. Maknanya apa? Maknanya kekasih. Nah, makanya kalau di Habibullah kekasih Allah. Habib ini dicintai dan mencintai. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Lantas kenapa kita harus sikapi? Kenapa Ba'alawi itu memakai gelar Habib? Kenapa Ba'alawi atau keturunan imigran Yaman itu memakai gelar Habib? Untuk membedakan mana orang rendahan, mana orang mulia, mana orang pribumi, mana yang keturunan Nabi. Nah, itu yang itu dipakai sama Ba'alawi ya, untuk membedakan mana manusia rendahan, mana manusia suci. Nah, itulah mereka pakai gelar Ba'alawi ini memakai gelar Habib. Apa faktanya? Faktanya begini. Apa buktinya? Habib, Saripah, atau Hubabah, Said itu haram hukumnya, tidak boleh menikah dengan pribumi. Nah, karena pribumi itu makhluk rendahan, makhluk murahan, manusia murahan. Makanya mereka nggak mau menikah dengan pribumi, haram hukumnya, tidak boleh. Itu menurut pandangan mereka. Walaupun semuanya itu kedustaan, kemunafikan. Faktanya apa? Faktanya kakek-kakek moyang mereka semua mencari wanita pribumi, semuanya mencari wanita pribumi. Nah, itu ya. Kita harus tahu itu ya. Jadi ada hal yang menyatakan bahwa mereka tuh orang kafir. Ba'alawi ini orang kafir, Habib ini orang kafir. Apa faktanya? Al-Hujarat 13, Quran surah Al-Hujarat 13. Jadi suku-suku bangsa-bangsa ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan laki-laki dan bersuku-suku berbangsa-bangsa dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan orang yang paling mulia di antara kamu itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, bukan orang yang bergelar Habib, bukan orang yang berketurunan Nabi, bukan juga Ustadz, Kiai, Syekh, Gus, tidak. Orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang bertakwa. Itu saja mereka tentang. Jadi ketika si Ba'alawi itu merasa dirinya suci, lebih mulia dari pribumi, itu membuktikan mereka itu kafir. Mereka menentang Allah. Karena Quran itu perkataan Allah, perkataan Tuhan. Mereka tentang itu. Berarti mereka kafir. Dalam rukun iman, yang pertama kita harus percaya kepada Allah. Barang siapa yang menentang Allah, berarti dia kafir. Barang siapa yang menentang Allah, berarti dia kafir. Kita simpel-simpel aja. Itu silakan bicara. Silakan baca Al-Hujarat 13. Ada hadis yang mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya, saya ini sama seperti manusia lainnya.
Quran mengatakan, sampaikan Rasulullah bahwa manusia ini tercipta dari sperma, air hina, saripati bumi. Banyak sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad sendiri saja tidak membedakan itu. Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad yang kita jadikan panutan, jadikan contoh, itu tidak membedakan. Tidak membedakan manusia pribumi dengan manusia lain, yang enggak ada, sama semua. Itu Nabi Muhammad sendiri. Masuk ke rukun iman rukun iman. Percaya kepada rasul-rasul. Apabila mereka nggak percaya pada rasul-rasul, ya mereka kafir. Mereka kafir, nggak percaya sama rasul. Karena Rasul sudah mengatakan di dalam hadis Bukhari Muslim itu bahwa saya ini sama seperti manusia lainnya. Itu kata Nabi Muhammad Rasulullah. Ketika mereka menganggap diri mereka berbeda, berarti mereka menentang Rasul juga. Berarti mereka kafir. Menentang Allah, menentang perkataan Allah, Quran, kitab-kitab, ya kan, kitab-kitab. Barang siapa tak percaya pada kitab-kitab, kafir, rasul, malaikat. Jadi banyak dalil-dalil yang menegaskan bahwa mereka tuh orang kafir, banyak. Lalu mereka menggunakan kalimat begini: berpegang teguhlah kamu kepada dua pusaka yang kutinggalkan, Quran dan keturunanku, alul bait. Alul bait. Jadi mereka menganggap tuh alul bait. Mereka menganggap diri mereka tuh alul bait. Jadi kita orang Islam tuh harus berpedoman kepada Quran dan mereka, Ba'alawi. Nah, kalau sampai orang beragama Islam ini atau manusia ini berpedoman kepada Ba'alawi, maka nggak ada lagi Islam. Islam tuh nggak ada lagi. Udah murtad semua. Kenapa? Karena ajaran Ba'alawi itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja nggak dipercayainya. Sedang Nabi Muhammad berkata aja nggak dipercayainya. Itu kan fakta. Berpedomanlah kamu pada Quran dan ahlul baitku, kata Nabi Muhammad. Jadi mereka menganggap ahlul bait itu mereka. Kalau sampai kita manusia ini berpedoman kepada Ba'alawi, maka tak ada lagi Islam, itu nggak ada lagi. Karena sudah murtad semua. Karena sebab ajaran Ba'alawi ini sudah menyimpang, sudah bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena satu hadis itu berpedomanlah kamu kepada dua pusaka yang kutinggalkan supaya kamu tidak tersesat selama-lamanya, Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Sementara mereka tidak mengikuti itu. Mana ada sunnah Nabi itu mencaci maki? Mana sunnah Nabi itu mengembat istri orang, istri jemaahnya sendiri? Mana ada sunnah Nabi itu meminta para dengan mukibin? Mana ada sunnah Nabi itu memaksakan sesuatu demi keuntungan pribadi? Kan nggak ada. Itu kan bukan sunnah Nabi. Jadi banyak hal. Jadi Habib itu dicintai dan mencintai. Coba tengok artis-artis tuh. Mereka dicintai sama fansnya, dan mereka artis tuh mencintai juga fansnya. Mereka nggak pakai gelar Habib. Itu dicintai dan mencintai, nggak ada pakai gelar Habib. Dan nggak ada di dalam ajaran Islam tuh nggak ada gelar Habib tuh nggak ada. Nggak ada dipakai para wali, para nabi dan rasul tuh nggak pernah ada dipakai. Itu artinya tidak ada. Cuman Ba'alawi sendiri yang pakai itu untuk apa? Untuk mencari keuntungan, untuk mendapatkan pujian-pujian, untuk supaya dianggap paling mulia dari manusia manapun. Cuman itu doang loh. Itu fakta, nggak bisa itu dibohong-bohongi. Memang itulah faktanya. Makanya kita nggak mau lagi dibodoh-bodohin. Maka pemerintah harus punya sikap. Kalau pemerintah nggak punya sikap, ya bagus,
gulung tikar atau menyerah aja. Lambaikan tangan ke kamera. Gitu aja. Kalau nggak sanggup menyikapi Baklawi, lambaikan tangan kamera. Udah, selesai. Oke teman-teman, sekian terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.